Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Widi Astuti, NIM 2111808442. Di sini saya akan presentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pasien hipertensi mengkonsumsi obat tradisional. Di sini ada 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, bab 4 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan latar belakang yaitu hipertensi menyerang 22% penduduk dunia dan mencapai 25% angka kejadian di Asia Tenggara. Hipertensi ini sendiri menduduki peringkat ke-9 penyebab kematian tertinggi di negara berpenghasilan tinggi dan peringkat ke-7 di negara berpenghasilan menengah ke atas. Di Indonesia sendiri, hipertensi terus meningkat cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2013, angka kejadian hipertensi mencapai 25,8% dan di tahun 2018 meningkat menjadi 34,1%. Sementara di Sumatera Selatan, angka kejadian hipertensi pada tahun 2018 mencapai 30,44% dan di Kota Palembang angka hipertensi mencapai 31,19%. Kemudian untuk kepatuhan minum obat, di Indonesia sebanyak 59,8% penderita hipertensi tidak mengkonsumsi obat mereka dengan alasan mereka merasa sudah sehat. Hanya 14,5% penderita yang rutin meminum obat mereka. Sementara di Sumatera Selatan, sebanyak 52,40% penderita hipertensi rutin minum obat, 33,29% dari mereka tidak rutin, dan 14,31% dari mereka tidak mengkonsumsi obat sama sekali. Sementara di Kota Palembang, sebanyak 60,85% penderita hipertensi rutin minum obat mereka, 22,67% tidak rutin, dan sebanyak 16,48% dari mereka tidak minum obat antihipertensi. Ada beberapa alasan dari mereka tidak mengkonsumsi obat antihipertensi. Yang pertama yaitu mereka merasa sudah sehat, kemudian tidak rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian mereka lebih memilih konsumsi obat tradisional, sering lupa, tidak mampu membeli obat, tidak tahan efek samping obat, dan obat tidak ada. Salah satu alasan mereka tidak mengkonsumsi obat yaitu mereka lebih memilih obat tradisional. Pasien hipertensi mengkonsumsi obat tradisional sebanyak 14,5%. Mereka memilih untuk mengkonsumsi obat tradisional karena biaya pengobatan yang mahal dan jauhnya fasilitas kesehatan membuat mereka beralih ke pengobatan tradisional karena mereka menganggap pengobatan tradisional ini aksesnya yang mudah dijangkau dan harganya yang cukup terjangkau juga. Kemudian yang selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pasien hipertensi mengkonsumsi obat tradisional. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pasien hipertensi mengkonsumsi obat tradisional. Dan manfaat penelitian ini yaitu 1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pasien hipertensi mengkonsumsi obat tradisional. Kemudian yang kedua yaitu menjadi acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti hal yang serupa. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas dua konsep, yaitu konsep hipertensi dan konsep obat tradisional. Untuk yang pertama, hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana peningkatan darah sistolik berada di atas batas normal, yaitu di atas 140 mmHg, dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg. Kondisi ini dapat menyebabkan pembuluh darah terus meningkatkan tekanannya. Untuk berdasarkan penyebab, hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Patofisiologi dari hipertensi yaitu pada pasien hipertensi, peran relatif mereka berbeda antar individu. Tekanan darah arterial merupakan produk dari curah jantung dan resistensi vaskular perifer. Curah jantung dipengaruhi oleh asupan garam, fungsi ginjal, dan hormon mineralokortikoid, sedangkan efek intrahepatik muncul dari peningkatan volume cairan ekstraseluler dan peningkatan denyut jantung serta kontraktilitas. Untuk klasifikasi, berdasarkan panduan dari European Society of Hypertension, mereka mengklasifikasi hipertensi menjadi 7, yaitu optimal,
normal, normal tinggi, hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, hipertensi tingkat 3, dan hipertensi sistolik terisolasi. Untuk faktor resiko hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi yang dapat diubah dan hipertensi yang tidak dapat diubah. Hipertensi yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan genetik. Sedangkan hipertensi yang dapat diubah seperti faktor resiko merokok, obesitas, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan konsumsi garam. Kemudian masuk ke konsep yang kedua, yaitu obat tradisional. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat magic atau pengetahuan tradisional. Jenis obat tradisional antihipertensi ada beberapa, seperti sari mentimun, parutan kunyit, buah sirsak, buah manggis, dan seledri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pasien hipertensi mengkonsumsi obat tradisional yaitu jarak akses pelayanan kesehatan, kemudian mahalnya biaya pengobatan, kemudian pengaruh lingkungan atau keluarga, dan yang terakhir obat tradisional mudah didapatkan dan harganya yang terjangkau. Masuk ke bab 3, yaitu kerangka teori. Seperti yang saya katakan, angka kejadian hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian dari hal ini, pemerintah melakukan upaya dengan melakukan penata laksanaan, salah satunya dengan mengkonsumsi obat.